Halo, sini Grip. Oke lah, kembali lagi dengan duo ini. FYI ini adalah take kedua kami. Bangsat banget lah. Iya. Tadi kita udah take 20 menit hilang semua karena soundnya jelek anjing udah semua. bagus tadi. Tapi ya udahlah, pokoknya ini kita mau ngomongin cepet aja nih film yang ya film-film untuk anak-anak atau orang dewasa yang pengen nostalgia ke zaman mereka kecil, yaitu ada film Doraemon the Movie, Nobita's Earth Symphony yang itu ya dibikin khusus untuk apa? Untuk merayakan 90 tahun umurnya Fujio kalau semisal dia masih hidup ya. Bukan karir ya, tapi umurnya kan. Di video sebelumnya saya udah ngasih info kalau yang Hattori itu pakai A, kalau misalnya ini pakai F ya. Karena emang ada dua, jadi jangan bingung. Kadang bingung kan kok sama sih, tapi kok ada A ada F gitu. Ya, itu disebut duet Fujio. Ya. Nah, ini sedikit trivia soal pembuatannya. Ini aku lupa film Doraemon keberapa. Mungkin kalau nggak salah tuh ke-43. Correct me if I'm wrong kalau nggak salah ya. Tapi intinya ini film dibuat terinspirasi dari cerita-cerita era pandemi gitu. Jadi pada saat itu si sutradaranya itu ngelihat anaknya yang selalu di rumah ya karena pandemi kan, karantina gitu dan lain-lain gitu kan, di rumah aja. Anaknya kan suntuk gitu. Tapi begitu suatu hari si sutradara ngelihat kok anakku di depan TV ketawa-ketawa nonton apa nih gitu. Dia kira nonton kartun mungkin ya. Begitu dia lihat ternyata anaknya tuh nonton, aku lupa apa pastinya, tapi semacam musik-musik gitu. Yang bikin si sutradara tuh mikir, oh sebegitu kuat ya musik ya, se-universal itu sampai bisa bikin orang anak kecil happy gitu. Musik tuh nggak mengenal barrier, bisa enjoy, nggak mengenal batasan usia, apa negara, suku, ras, agama dan lain-lain. Makanya dibuatlah film ini yang untuk ngasih tribute ke Fujio dan ngasih tribute juga ke musik itu sendiri. Karena seperti yang sudah disebutkan di video yang tadi, ada beberapa musisi ya sayangnya. Bahkan ada yang satu musisi yang aku nggak tahu tapi sayang tahu. Ya jadi apa di sini tuh mereka bikin karakter robot, karakter alien robot itu yang desainnya itu menyesuaikan desain musisi legend dari Mozart, Beethoven, Bach gitu. Nah ada satu juga nih yang dari Jepang, aku lupa namanya tapi dia itu meninggal usia muda karena sakit. Tapi dia terkenal jenius gitu. Nah dikasih tribute di film ini. Ceritanya dulu tentang apa filmnya? Ceritanya ini adalah ya template ya. Again and again nih. Kita udah ngebahas ini tadi di video sebelumnya bahwa sebenarnya kalau kalian tuh udah sering nonton cerita Doraemon dan udah familiar, pasti sama ceritanya tuh kayak Nobita terdampar di planet lain, entah gimana ceritanya. Terus di sana dia ada permasalahan, harus nyelesain, bermasalah sama alat-alatnya. Ya udah akhirnya selesai permasalahannya gitu. Itu tuh nggak cuma di mangganya, di movie-nya, di game-nya. Yang aku mainin ada 2 game Doraemon tuh juga kayak gitu ceritanya sama. Cuman diganti itunya aja. Oh terdamparnya di planet apa atau di universe apa. Terus warga apa, dia ketemu temennya tuh warga planet mana gitu-gitu aja diganti. Bentuknya manusia juga. Iya, kebanyakan bentuknya manusia, cuman beda dikit dimodifikasi bajunya atau apanya gitu. Nah, di sini mereka itu terdampar di sebuah apa ya, semacam vessel kapal yang menampung para survivor dari sebuah planet, dan planet itu adalah planet yang mengandalkan kekuatan Fare. Fare itu adalah bahasa mereka untuk musik. Jadi semua hal di planet itu ditenagai oleh musik. Suatu hari planet itu hancur dan cuman ada sekitar 1-2 survivor yang itu diangkut di sebuah kapal berbentuk planet lah. Tapi kapal itu kehabisan tenaga. Nah makanya orang-orang alien itu mencari orang yang konon tuh bisa, menurut ramalan tuh bisa membangkitkan tenaga musik mereka. Yaitu ada ramalan tentang 5 virtuoso. Asik, virtuoso ahli musik ya. Dicarilah virtuoso itu siapa. Ternyata menurut interpretasi mereka virtuoso 5 virtuoso itu adalah Nobita, Doraemon, Giant, Shizuka, Suneo. Karena kebetulan mereka berlima tuh lagi latihan recorder Di sekolah mau resital gitu. Kebetulan nyanyi apa, main musik bareng lah. Wah, ini dia 5 virtuoso. Terus akhirnya ya udah mereka nyelamatin gitu, berteman terus menyelamatkan. Yang sebenarnya ya template sih, tapi seperti yang saya bilang kan banyak film yang sebenarnya kayak gini ya, kayak Superman itu planetnya hancur. Dragon Ball juga kayak gitu. Adalah orang dari bumi gitu. Dari bumi, Dragon Ball juga gitu. Ya, Dragon Ball gitu. Sama, karena nanti kalian akan ngeliat itu scene-scene yang mirip-mirip kayak gitulah. Ada meteor jatuh ke bumi, ada bayi dari dalam kotak atau buletan gitu, terus ditemuin sama orang bumi gitu. Itu Superman banget udah itu. Dan musuhnya tuh
alien juga gitu ya. Alien gitu-gitu. Sangat-sangat Superman lah. Tapi sebenarnya kalau walaupun template, aku sih ngerasa waktu aku nonton ini feelingnya ya, karena memang waktu kecil aku nonton terus setiap hari Minggu gitu. Feelingnya sama sih, aku tetap wah Nobita, Doraemon, si Giant nih Jail, Suneo ya sombong gitu-gitu. Ya. Feelingnya tetap sama dan aku tetap enjoy. Ya, aku selalu lebih suka versi filmnya. Petualangannya. Kenapa? Karena kalau di versi manga, nyebelin banget karakternya, buatku nyebelin loh. Nobita tuh manjanya bukan main, Suneo sombongnya bukan main, Giant nakal banget gitu. Tapi kalau di film dan berbekal itu ya, berbekal pengetahuan itu, Nobita tuh manja, Suneo sombong ya nakal. Begitu di film. Kau bilang Shizuka bego. Shizuka bego loh. Shizuka bego main biolanya bego gitu. Tapi begitu di film itu kan mereka selalu jadi baik. Nobita selalu jadi lebih dewasa. Giant itu kayak heroik banget kadang-kadang ya kan. Mereka jadi kayak Akrab gitu banget. Ya, Nah, filmnya tuh jadi kayak ngasih continuation, kelanjutan, progres karakter dari apa yang ada di manganya, di animenya. Aku selalu lebih suka, gak nyebelin soalnya karakternya. lebih bisa dimaafin gitu Iya, ya, iya. kejahatan yang nggak jahat juga sih, maksudnya kenakalannya tuh nakal ya udah anak-anak gitu. Iya. Cuman ngatain Nobita, kamu tuh punya note sendiri, note Nobita itu kan. Ya udah itu kan anak-anak dia banget. Dia bisa main recorder. Kalau yang di apa one shotnya tuh nggak one shot sih, yang di biasa-biasa anime tuh kan kayak dipukul sampai babak belur gitu banget ya, Iya, benar. ngebulinya gitu. Giantnya tuh jahat banget, Nobitanya juga keterlaluan banget anunya, manjanya. Aku suka Nobita di sini karena oke, dia awal manja, minta Doraemon kasih aku alat yang bisa bikin aku main musik dong gitu. Tapi seiring berjalannya waktu dia bener-bener pengen belajar dengan kemampuannya sendiri. Nah itu yang selalu jadi keunggulan movie-nya buat aku. Dan yang aku suka, mereka kan sebenarnya nanti dikasih alat musik ya satu-satu. Tapi Nobita tuh tetap di bawah mereka gitu loh, nggak yang langsung tiba-tiba pinter juga. Dan sampai akhir juga Nobita nggak jadi nggak sih virtuoso levelnya, tetap di bawahnya kan. Di bawahnya. Jadi Karena tuh emang mereka nggak bisa. dapat alat musik, terus punya levelnya lah, level skillnya gitu, dari amatir, profesional sampai yang paling itu tuh virtuoso gitu. Nah Nobita tuh nggak pernah, ya kayak Naruto itu akan selalu jadi genin, nggak akan pernah jadi jonin. Nah ini sama, Nobita di sini juga sama. Ya itu dipertahankan, aku suka sih. Iya. Maksudnya kalau itu nanti dipaksain Nobita jadi tiba-tiba kok pinter banget, jadi aneh juga ya. Pesan di film ini sebenarnya bukanlah kamu harus jadi jagoan tuh enggak, tapi kamu tuh selalu punya kekurangan. Tapi kadang kekurangan itu bisa menciptakan harmoni yang menarik gitu loh, ya kan. Makanya sampai akhir juga Nobita tetap fals mainnya. Ternyata itu membantu ya. Nah, ternyata itu membantu. Di suatu titik itu hal yang dianggap jelek sama orang lain itu bisa kelihatan bagus, bisa menciptakan harmoni itu. Plotnya itu sebenarnya selain template kayak video game. Oh iya betul. Di satu sisi aku suka sih, karena aku ngerasa feelingnya kan aku suka main game. Jadi sebenarnya tuh ngikutin cerita di movie ini tuh kayak main game. Perasaannya kayak wah ini udah kebuka, nanti kebuka area baru lagi, ngebuka area baru lagi, seneng. Cuman kalau kamu ternyata enggak ya. Enggak, karena gini. Jadi kan mereka seperti yang tadi aku bilang ya, itu satelit itu di powered by music, kekuatannya tuh diisi sama musik gitu. Jadi kayak misalkan di satu area tuh ada yang airnya kering, ya udah diisinya pakai musik biar ngalir lagi. Nah setelah itu berhasil, mereka akan ngebuka area baru, move ke area baru kayak video game kan. Setelah selesai satu rintangan, pindah ke area baru. Mapnya, new map kebuka, unlock gitu. Tapi ya apa yang dilakuin tuh sama gitu. Di sini air kering, di sana kebanyakan air, ada yang hujan ya kan, kayak repetitif. Walaupun di awal menarik ya kan. Oh ini menyenangkan nih ngelihat bagaimana musik itu memberikan tenaga. Tapi setelah diulang berkali-kali jadi agak repetitif sih. Walaupun ya itu tadi, kayak video game menarik juga. Tapi satu yang aku yakin itu adalah pasti semua orang percaya kalau visualnya tuh cakep. Jadi ada satu karakter ya, karakter aliennya itu namanya Mika. Nah, aku ngerasa ngelihat si Mika ini tuh kayak art style-nya beda daripada art style kalau si Fujio ngegambar karakter-karakter utamanya gitu. Kayak Shizuka itu kan hidungnya lancip ya, terus hidungnya kecil, terus matanya tuh kayak gitu. Jadi karakternya tuh agak sama. Nah, yang ini Mika nih kayaknya ada perbedaan, cuman aku nggak tahu di mana detailnya. Rambutnya pun ya, rambutnya juga beda. Ya tapi ya masuk akal sih, mungkin ini karakternya dibikinnya itu alien dan dibikinnya juga bukan original sama ini kalau udah meninggal juga ya mungkin. Betul. Tapi di saat bersamaan jadi pas karena dia tuh alien, beda nih sama orang-orang bumi. Kalau desain karakter Doraemon kan lu perhatiin deh, sebenarnya tuh sangat realistis loh. Di luar kayak Suneo bibirnya monyong, rambutnya lancip, tapi itu kan lebih ke arah sesuatu yang dilebih-lebihkan kan, exaggeration. Tapi sebenarnya konsepnya itu sangat realistis. Nggak akan kalian nemu karakter Doraemon yang manusia, jarang banget kemudian muncul dengan rambut kayak Yu-Gi-Oh
atau Son Goku gitu, atau warnanya juga bisa macam-macam nggak? Itu sesuatu yang sangat realistis sebenarnya, dekat sama kehidupan sehari-hari. Nah yang ini makanya menonjol banget. Aku suka sih sama karakter Mikanya karena menurut aku tuh lebih fresh. Jadi kalau nonton Doraemon yang dulu kan karakternya gitu-gitu aja gitu. Yang ini tuh kayak karakter baru dengan art style baru dan movement yang beda juga di animasinya. Ngomongin Mika nih, tadi ada yang saya pertanyakan dah soal rules, jelaskan. Nah, ini adalah kebingungan yang selalu muncul setiap aku nonton filmnya Doraemon atau baca manga yang petualangan. Seringnya itu Doraemon dan teman-teman kan ketemunya sama alien kan. Nah, bahasanya beda. Terus mereka tuh selalu pakai alat Doraemon namanya konyaku penerjemah tuh kalau yang di bahasa Indonesia, kalau yang Jepangnya aku nggak tahu namanya. Aku nggak tahu tuh rulesnya gimana. Yang harus makan konyaku itu apakah si Doraemon dan teman-teman atau si aliennya? Soalnya tuh agak aneh ya, karena ada beberapa manga tuh yang aku lihat tuh yang makan si aliennya, tapi ada juga yang makan Doraemonnya. Kalau yang di film ini yang makan adalah Doraemon dan teman-teman. Tapi nggak make sense. Tapi nggak make sense karena ada satu adegan di mana Mika itu ketemu sama manusia bumi lain selain Doraemon. Itu mereka ngerti bahasanya walaupun nggak ada dua-duanya tuh nggak ada yang makan. Karena kan yang makan di situ Doraemon dan teman-teman. Betul. Gitu. Nah itu aneh sih. Bukan aneh ya, maksudnya aku nggak paham aja rulesnya. Atau mungkin salah satu udah makan, it's okay. Seterusnya dia bisa. Nggak make sense. Bisa tetap nggak make sense ya. Harusnya berarti yang makan konyaku adalah si Mika, tapi nggak tahu. Tapi kalau misalnya yang makan si Mika, berarti harusnya orang-orang planet semua itu harus makan. Mungkin gitu kan. Jadinya ribet lagi. Jadi mending yang makan Doraemon aja. Mungkin gitu kali ya. Mungkin gitu. Robot-robotnya juga anu kan. Makan juga dong. Iya betul. Tapi itu jadi ada plot hole. Atau kalau buat kita sih ini plot hole, tapi mungkin ada fans Doraemon yang bisa menjelaskan. Kalau teman-teman ada yang tahu coba deh tulisin di komen ya. bawah. Intinya nih Doraemon yang menyenangkan, dan aku ngerasa ini Doraemon yang beda sama film sebelumnya. Ini lebih universal. Kamu tidur ya kan? Iya, yang film sebelumnya yang tahun lalu tuh tidur gua. Aku baru tahu kamu tidur. Kita nonton bareng kan. Terus aku tuh tidur. Aku inget tuh di CGV di row paling atas di sweet box waktu itu. Tidur. Oke, ini film childish banget ya gitu. Tidur. Tapi ternyata ini sangat universal gitu. Karena sekali lagi ya ini sejalan sama pesan soal musik kan. Musik itu universal dan filmnya juga bisa kerasa universal. Fans, non-fans, anak, dewasa bisa enjoy sama film ini. Dan somehow kayaknya ini lebih bisa dinikmati sama orang dewasa kayaknya ya. Banyak menampilkan performance music daripada plot sebenarnya. Semua masalah di plotnya selesai dengan performance music kan. Anak kecil mungkin aja nggak enjoy gitu. Tapi orang dewasa pasti bisa enjoy sama musik-musik yang indah gitu, karena musiknya bagus. Tetap apa ya, tetap walaupun musiknya tuh aku dengerin itu klasik ya, tapi ada unsur anak-anaknya gitu, ada unsur funnya gitu, jadi bagus. Dan aku nangis sih waktu Symphony of the Earth itu. Ya, itu tadi ya, simfoni musik klasik ini sesuatu yang bisa kalian pakai untuk ngajarin adik ponakan kalian kalau oh ini loh musik klasik, musik jazz gitu, klasik for dummies gitu, jazz for dummies yang lebih ringan, nggak berat-berat amat, masih catchy gitu. Meskipun ringan, catchy, tapi sangat-sangat menyentuh ya, bikin nangis, apalagi di klimaksnya. Oke, tadi aku bilang plotnya repetitif, itu di second act-nya emang repetitif, tapi masuk third act indah, audio visualnya jadi satu dengan cakep. Walaupun keindahan itu bisa muncul karena banyak kebetulan-kebetulan yang agak apa sih anjing gitu, peristiwa chain reaction yang kayak anjir ini terlalu kebetulan, tapi ya udah. Tapi ya disitulah anak-anaknya ya. Ya mungkin ya di situ sisi keanak-anakannya. Ya udah, anak-anak kan imajinasinya liar, udah anggap aja kayak gitu masuk akal. Tapi aku suka nih satu lagi tadi belum aku sebutin. Di sini tuh di film ini jarang banget aku nonton Doraemon atau baca Doraemon tuh dia memperlihatkan kegiatan warga-warga lain di kota itu gitu loh. Ada yang main band, ada yang nidurin anak. Biasanya tuh cuma berkutat di karakternya 5 itu aja dan yang karakter yang kita udah kenal. Kalau ini bener-bener luas banget ya. Sampai ada yang aduh HP ku hilang ininya gitu. Jadi bener-bener kayak menggambarkan universalnya gitu, luas gitu. The whole world tuh digambarin. Nah, itu juga pengadeganan yang aku nggak temuin di film-film Doraemon sebelumnya. Film-film Doraemon sebelumnya udah yang penting fun, cepet gitu. Kalau yang ini ada scene pas soal musik kan. Terus mereka menggambarkan gimana musik itu nggak cuma dari alat musik, orang kerja itu musik, orang motong-motong tuh musik, dan cara pengadeganannya tuh kayak film dewasa banget. Cutting-cuttingnya tuh kayak ya film-film drama, bukan film Doraemon. Dengan impact emosinya yang muncul di babak ketiga di klimaks tuh indah banget. Aku paling suka tuh pada saat, nggak akan aku reveal, tapi ada pemusik seluruh universe itu bersatu gitu, itu indah banget. Puncaknya adalah pada saat ada sebuah shot yang absurd di kamar mandi, settingnya itu indah banget.
Nobita kan intinya. Iya, betul. Soalnya ini semua terjadi karena ya Nobita ceroboh sih. Nobita bodoh. Nobita salah tulis, Nobita typo gitu. Tapi dari awal juga dari yang awal. dia minta apa musik dihilangkan Ya, musik itu hilang itu kan dari dari seluruh awal dunia. yang ada di trailernya tuh. betul, dia dapat apa alat buku harian ajaib di mana apapun yang kalian tulis itu akan jadi nyata. Dia pengen kelas musik itu hilang. Yang dia tulis musik itu hilang. Itu kan Semuanya hilang di bumi. iya, jadi bodoh banget emang Nobita. Dan sama halnya tadi adegan yang terakhir yang aku bilang menyentuh banget tuh juga sebenarnya diawali dari Nobita tuh nggak bisa nulis, typo. Tapi berujung ke sebuah shot yang wah itu indah sih. Ini bukan untuk kamu tuh punya kekurangan terus kamu harus hapus kekurangan itu, enggak. Tapi ya kamu punya kekurangan, gimana cara kamu tuh bisa dealing sama kekurangan itu kan. Kalau kekurangan itu bisa dilatih ya latihlah gitu. Tapi kan nggak bisa serta-merta tuh langsung sempurna. Kekurangan juga bisa Ah. langsung kita ilangin. Betul. Jadi di saat itu yang terjadi, lo belum sempurna, lo masih punya kekurangan, jangan menyerah, diakalin. Pasti ada tempat di mana lo itu apa cocok. Dan buat orang lain ngelihat temennya apa kenalannya itu punya kekurangan, ya nggak kemudian dibully. Tapi carilah gimana supaya kita tuh bisa ngangkat dia, menyesuaikan dengan dia. Kayak di satu scene Nobita udah berlatih, recordernya tetap flawless. Iya kan? Tapi yang dilakuin sama teman-temannya apa? Ya udah mereka bikin komposisi musik yang baru yang menyesuaikan dengan Nobita itu. Kalau begitu kita kasih skor untuk Doraemon the Movie ini berapa saya? Jadi aku ngasih nilai 7,5 untuk film ini. Aku sih sebenarnya pengen ngasih 6 atau 6,5 awalnya, tapi kemudian masuk ke babak ketiga klimaksnya cakep banget. So kasih 7 dari 10. Jadi Banget ya untuk ditonton. Suami istri kayak kita juga nggak apa-apa, nggak ketuaan kok. nggak tuan, Nggak. anak kecil apa bawa ponakan bawa anak silakan. Adek. Mau sendirian juga nggak apa-apa. Kemarin ada remaja wibu sendirian nonton ya nggak apa-apa gitu. Ini sangat universal filmnya. Atau ya ada ibu anak banyak sih ya. Iya. Ibu anak cocok sih. Kalau kalian punya review soal Doraemon sendiri bisa kalian tulis di kolom komentar. Ya jawab juga tadi soal Konyaku penerjemah atau apapun pertanyaan yang kami ajukan ya. Akan jawab di kolom komentar diskusi. Buat teman-teman yang mau mendukung kita secara sukarela, caranya tuh banyak banget. Pertama, lewat Saweria bisa, atau Super Thanks. Dan ini yang paling banyak benefitnya, kalau kalian emang suka banget sama kita dan konten yang kita bikin, join membership dong. Karena banyak konten-konten yang hanya khusus untuk membership kan? Ya kan? Termasuk live stream juga. Dan kalian nanti bakal dapat benefit nama kalian untuk Ya. di tier apa? Benefit untuk tier Bestie dan La Familia. Thank you so much ya teman-teman. Ini orang-orangnya. Bisa ditampilkan nama kalian di sini. Sampai ketemu besok kayaknya next kita review bareng lagi Conan kayaknya bulan depan ya. Ada film Conan akhirnya. Oke kalau gitu. Bye. Dadah.